Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Bapak Yukon Afinaldo. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang 2 Universitas Muhammadiyah Malang atau yang mewakili, Kami muliakan semua, selamat datang di FGD. Acara ini memang limited, terbatas. Kenapa kita berkumpul, matur suwun sangat bahwa Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya. Jadi Bapak Ibu mungkin tayangannya sedikit, izin Pak, mungkin juga sambil agak duduk. Kenapa kita bertemu? Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa walaupun dunia turun pertumbuhannya, negara maju juga turun, tapi kita negara berkembang, alhamdulillah kita masih bertahan dengan baik. Penyebab ini kita sudah tahu, sudah bolak-balik mungkin diceritakan ekonomi di sektor pariwisata. Nah, walaupun di luar ini saya mau sampaikan sedikit data, Indonesia yang merupakan negara yang terindah di dunia itu hanya di nomor 44 kalau nggak salah sebagai daerah tujuan wisata. Selanjutnya dengan hormat Bapak Irwan Bahtiar, berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak jauh-jauh datang dari Bondowoso, Pondok Hewan. Dan yang terakhir adalah Dr. Kapten Eko. Mari kita sambut datangan Kapten Eko yang juga punya tandem. Nanti Pak Eko monggo dengan Pak Krisna berdua ya, atau nanti sambutan. Oke. Kalau ini bersinergi betul diwujudkan, akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, yang menjadi tadi apa yang sudah sampaikan dari moderator kita Bang Aldo sebagai prolog tadi, kolaborasi menjadi penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sedikit ada paparan yang sederhana sekali. Saya juga sebagai koordinator wilayah Bupati se-Jawa Timur, saya ketuanya, dan saya juga punya kewajiban, Bang, Pak Moderator, saya punya kewajiban untuk melakukan KAD, kerjasama antar daerah. Jadi saya menikmati adanya Bondowoso karena warga Bondowoso juga datang ke Jember membawa duit dan belanja di Jember. Saya juga ingin menikmati juga warga Jember untuk datang ke Bondowoso agar warga Jember juga bisa menikmati apa yang ada di Bondowoso. Dan kalau ini terjadi, akan terjadi sirkulasi duit nanti ini, teman-teman BI yang bisa menghitung, ini yang sangat luar biasa. Ini sesuai dengan amanah dari Bapak Presiden bahwa duit kita putar di wilayah kita sendiri. Dan ini menjadi satu hari ini mungkin insya Allah kita dengan lewat satu kit yang namanya pintu wisata ya, dengan lewat potensi potensi premium tourism. Tadi disampaikan paparan sedikit dari Bang Aldo, ini akan bisa terwujud. Kita punya Taman Nasional Perubetiri, ini gambarnya Perubetiri Bapak Ibu, dan juga agak kemudian kita ke Taman Wisata Alam di Kawah Ijen di Bondowoso. Kita tinggal goyang sedikit saja, tinggal berapa menit, mungkin cuma 5 menit saja sudah bisa melihat
di Taman Wisata Alam di Kabupaten Bondowoso. Next. Dan ini adalah wisata di Pemkab Bondowoso diharapkan dapat mengambil peluang ini dengan cara membangun landasan perintis di kawasan Kawahwurung. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sudah ke Kawahwurung bawa pesawat saya dan putar 2 kali saya terbang rendah di Kawahwurung. Saya sendiri, dan jadi saya melihat memang namanya Kawahwurung. Wurung ini kan gak jadi bahasa Jawa. Wurung itu tak gede bahasa Madura. Jadi itu tidak jadi. Jadi tidak ada airnya. Menarik sekali dan ini pemandangannya di atas, view-nya sangat luar biasa. Tinggal mudah-mudahan Pak Wabub nanti bisa dengan Pak Bupati disampaikan bisa dibuat untuk tempat satu landasan di situ untuk bisa landing di sana Pak Wabub. Dan itu tidak membutuhkan, nanti mungkin Kapten Eko bisa menjelaskan panjang landasannya karena beliau kapten, mungkin 900 meter itu mungkin ya, tidak terlalu panjang mungkin gitu. Next. Ya. Dan tentunya wisata aviasi ini bisa di packaging dengan tiket wisata aviasi dapat ditawarkan dengan sistem bundle ya atau bundling. Bundling itu beberapa tawaran lokasi wisata dijadikan satu dan itu satu tiket namanya. Satu paket. Jadi paket wisata lah Pak. Paket wisata bisa keliling kemana-mana. Kolaborasi ini antara pemerintah Jember dan pemerintah Bondowoso bisa dituangkan dalam bentuk MOU. Saya tidak ingin kolaborasi ini hanya dinikmati oleh Jember, tapi Bondowoso hanya kebagian asap pesawatnya. Nah, ini kita nggak mau. Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu saya sampaikan beberapa potensi wisata yang ada di Bondowoso, khususnya di wilayah Timur, dalam hal ini Gunung Gentalu. Bondowoso juga punya potensi wisata di sebelah barat. Apa yang disampaikan oleh Pak Hendy adalah sepanjang Gunung Argopuro. Di sana ada kasur, sana juga ada telaga dan sebagainya. Tapi masih belum kita eksploitasi pemetaan, sehingga dalam hal ini nantinya wisata aviasi bisa ke Ijen, bisa langsung ke Argopuro. Karena di sana landasannya udah ada di Cikasur itu. Landasan pesawatnya udah ada milik Belanda atau Jepang ya. Tinggal kita membersihkan ilalannya. Kalau di daerah Ijen, selain Kawah Ijen, Blue Fire, di sana juga ada Kawahwurung, ada Jabal Kirmit, juga ada Taman Galuh. Nah sekarang ini Taman Galuh ini lebih indah dari Kawahwurung. Di 2023 ini kita sudah akan membangun jalan senilai 14 miliar untuk menuju ke Taman Galuh. Sekaligus dari Taman Galuh itu bisa dilalui roda 4 dan akan kita buat tangga seperti di Bromo untuk menuju ke Kawah Ijen. Jadi untuk melihat Blue Fire sekarang nggak harus melalui Paltuting. Kalau Paltuting itu sebagian di wilayah barat itu wilayah Bondowoso, wilayah timur itu wilayah Banyuwangi, sehingga Paltuting itu ada di sana. Tapi kalau kita buat jalan di Taman Galuh itu semua wilayah Bondowoso. Hanya keunggulannya kita hanya 15 menit naik tangga ke Upaya. Itu dagang dari Tianjin dan dia akan melakukan investasi untuk hotel, dan sebagainya. Dan kemarin sudah mereka melihat semua potensi yang ada di Bondowoso dan sangat tertarik. Jadi apa yang menjadi konsep UMM, kolaborasi antara pemerintah Jember dengan Bondowoso ini yang kami harapkan sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Bupati. Tolong Pak Wabub disampaikan nanti pesawat itu nanti harus minimal stay 2 hari di Bondowoso. Dan kami akan bangun fasilitas di sana. Beberapa fasilitas penunjang seperti resort dan juga rencana kita ada padang golf. Karena di sana memang sangat potensi, indah. Kami sudah MOU dengan PTPN 12, kita sudah MOU dengan Perhutani. Dan dari taman kedua pemilik lahan ini sudah sepakat untuk kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Karena di daerah Ijen itu hanya 2.
yang menguasai PTPN 12 dan Perhutani. Sama mungkin di Jember betul. Ini Taman Galuh ini, Taman Galuh. Ini Niagara Mini 12. Dan ini mudah diakses semua. Mudah diakses. Justru kami nanti juga akan buat konsep, ada beberapa klaster di daerah Jasos itu ada tempat untuk camping ground yang akan kita buat seperti wahana permainan anak-anak seperti Disneyland semacam itu. Itu untuk istilahnya membidik pasar menengah ke bawah. Tapi untuk aviasi ini tentunya kan premium. Jadi konsep kami nanti ada resort di sana, dia tinggal di sana minimal 2 hari, ya kan. Terus kita siapkan pasar rakyat di sana, beli sayur di sana, beli kebutuhan makanan di sana, dia masak sendiri di resort. Ini harapan kami sehingga multiple efeknya untuk masyarakat itu bisa betul-betul dirasakan. Length of stay-nya juga dapat, spend of money-nya juga kita dapat. Ini yang menjadi konsep kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, jangan hanya Bondowoso ini dilewati, tapi juga masyarakat itu harus diberdayakan. Tujuan kita adalah mempermudah masyarakat. Edukasi kepada mereka, jadi bagaimana cara membuat bibit kopi sampai hilirnya, roasting kopi, bagaimana cara membuat cita rasa kopi ini enak. Nah ini juga sudah kita persiapkan karena sudah ada sekolah kopi di daerah Sumber Beringin, sekolah kopi. Nah, ini akan kita berdayakan. Ya nanti bidikan kita untuk pasar aviasi, mereka juga harus kita libatkan untuk melakukan kolaborasi. Ini yang perlu saya sampaikan dengan Situ Bondo, dan di Beringin itu juga ada tempat untuk para layang dan pernah di internasional. Sekarang ini lagi kita garap kembali. Mungkin itu beberapa Jamban. Jadi salah satu gitu. Mungkin kita bisa bikin. Siap. Oke, Mama Naya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Mereka berkenan untuk mau berinvestasi pembangunan resortnya Pak. Jadi bisa dikonfirm langsung nanti, sekaligus Bapak utarakan sedikit tentang resort yang pernah ada, yang premium seperti apa. Jadi teman-teman yang di sini ada gambar. Jadi sebenarnya rentetan ini sudah tertata rapi, tinggal pelaksanaannya saja. Jadi saya dengar ini Pak, saya dengar di Bondowoso itu sudah ada titik untuk landingnya Mas. Sudah ready. Jadi kita tinggal survei Pak, mohon izin. Jadi nanti kalau untuk izin landing dan segala macamnya menjadi tanggungan kami, Biru Flying Club. Tolong sediakan titiknya, nanti akan kita pilih mana. Pak Aldo, saya minta waktu 2 minggu Bapak dari sisi UMM-nya untuk memastikan, karena pengalaman kami untuk Flying Bromo kali ini kami benar-benar ingin memastikan secara regulasi dan segala macam telah selesai. Itu Pak Krishna, arahan dari Pak Rek.